Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 146 sampai bab 150 dari buku yang kedua. Bab 146, sombong yang tak tertahankan, Cumu yang sebenarnya. Putri Jinrou dari Istana Mimpi Buruk akan bertarung secara langsung. Seluruh keluarga besar Chu gempar. Seberapa mulia status Putri Istana Mimpi Buruk? Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kerajaan barat yang kecil. Dapat dikatakan bahwa pada tingkat pertempuran ini, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya diminati sang putri. Bahkan kepala keluarga besar Chu Lieming, tidak menyangka putri muda Istana Mimpi Buruk ini akan keluar. Tatapannya menatap putri yang berjalan perlahan, emosi Cumu juga sedikit tergerak. Cumu bisa merasakan tatapan putri Jinrou. Keterlibatannya kali ini sangat jelas untuk berbenturan dengannya. Cumu tidak mengerti kekuatan Putri Jinrou, tetapi dia tahu bahwa 3 tahun lalu, Putri Jinrou telah membangkitkan mimpi buruk putih fase kelima. 3 tahun lalu dan sudah memiliki fase kelima White Nightmare. Lalu, sekarang, seberapa mengerikankah White Nightmare itu? Melihat putri bercadar itu perlahan mendekat, emosi Cumu terus berubah. Pengawal berpakaian putih menyambut sang putri, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Menurutnya, mengalahkan kedua lawan yang kekuatannya rata-rata ini tidak lebih sulit daripada berhadapan dengan Chu Ke dan Chu Dian. Bahkan jika sang putri ingin melatih hewan peliharaan jiwanya, tidak perlu menghadapi kedua orang yang lebih rendah ini. Putri, apakah Anda membutuhkan saya untuk berpartisipasi? Tanya pengawal berjubah putih. Tidak perlu, kata Putri Jinrou dengan acuh tak acuh. Penjaga berpakaian putih itu tentu saja tahu kekuatan sang putri, jadi dia tidak mencoba menunjukkan kemampuannya dan memanggil kembali hewan peliharaan jiwanya. Dia tidak meninggalkan medan perang, tetapi malah berdiri di pinggir. Bertarung 1 lawan 2. Situasi seperti itu terjadi sekali lagi. Hanya saja, kali ini, tanpa diduga Putri Jinrou bertarung 1 lawan 2. Identitas penjaga berjubah putih itu misterius, dan kekuatannya dahsyat. Di antara seluruh kerajaan barat, praktis tidak ada lawan. Sedangkan untuk putri muda Istana Mimpi Buruk, kekuatannya bahkan lebih dari sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh para ahli puncak kerajaan barat yang kecil. Jika dia ingin bertarung 1 lawan 2, pada dasarnya, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Dia sangat tertarik padamu. Cumu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Cumu tidak dapat memikirkan alasan lain atas tindakan Putri Jinrou ini selain untuk membalas dendam atas ketidakhormatannya terhadapnya terakhir kali. Sepertinya penculikannya memang membuatnya marah. Kualitas pertempuran jelas telah berubah total. Melihat kedua belah pihak, notaris itu sejenak tidak tahu harus berbuat apa, memilih untuk menatap kepala keluarga Chu Lieming dengan penuh tanya. Aku membuatnya marah. Aku sendiri mungkin bukan tandingannya, jadi mengapa kamu tidak mendukungku? Kata Cumu. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, aku sudah bilang. Jika aku bertemu lawan yang terlalu kuat, aku akan menyerah. Jika itu orang sebelumnya, kita masih bisa bertarung. Jika itu putri kecil Istana Mimpi Buruk ini, lupakan saja. Setidaknya saat ini, aku tidak ingin melawannya. Kau hadapi saja sendiri. Dengan begitu, aku juga bisa melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Cumu membuka mulutnya untuk mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa melihat Ye Qingzi dengan bangga berbalik dan perlahan berjalan ke sisi medan perang. Ye Qingzi meninggalkan medan perang dan langsung membuat semua orang bingung. Bukankah ini akan menjadi pertempuran tunggal antara Chu Chen dan Putri Jinrou? Putri Jinrou menatap kecantikan Ye Qingzi yang dingin. Ye Qingzi meninggalkan medan perang adalah hal yang wajar baginya. Setidaknya, Putri Jinrou terbebas dari banyak tekanan. Berita tentang Putri Jinrou tidak mungkin ditutup-tutupi. Dia tentu tahu bahwa Xia Guanghan telah mencoba membunuh Cumu, tetapi belum lama ini dia mendengar berita dari orang dalam bahwa Xia Guanghan telah terluka parah. Jadi, dari petugas pembunuh rahasia yang kembali, Putri Jinrou mengetahui rincian tentang Cumu yang mengalahkan Xia Guanghan. Dengan demikian, terbukti bahwa kekuatan Cumu tidak sesederhana yang terlihat. Meskipun Putri Jinrou yakin dia bisa menang, dia tidak berani mengabaikan kewaspadaannya.
Bagaimanapun, Cumu adalah satu-satunya ahli muda yang dapat menyebabkan Xia Guanghan berada dalam situasi yang sulit. Panggil hewan peliharaan jiwamu, kata Putri Jinrou ringan. Kerudungnya yang tipis terangkat oleh angin, sesekali memperlihatkan sisi wajah Putri Jinrou, wajah yang sempurna dengan sedikit ketegasan. Jelas, Putri Jinrou dalam kondisi bertarung adalah orang lain dari dirinya yang biasa. Wajah Cumu menjadi serius. Jika sebelumnya dia adalah pengawal berpakaian putih, Cumu juga tidak akan bisa mengalahkannya tanpa memanggil mimpi buruk putihnya. Sekarang, menghadapi Putri Jinrou yang lebih kuat, segalanya menjadi lebih sulit. Kekuatan istana mimpi buruk tersebar di seluruh dunia. Sebagai putri dari faksi yang sangat besar, bahkan jika Putri Jinrou belum berusia 20 tahun, kekuatannya jelas jauh lebih besar daripada para ahli tingkat atas kerajaan barat. Cumu jarang dapat menemukan lawan di kerajaan barat, dan ia mampu menyapu bersih mereka yang dianggap sebagai ahli tingkat atas generasi muda, tetapi dalam lingkup seluruh dunia, Cumu yang baru melatih hewan peliharaan jiwanya selama 5 tahun, masih jauh dari para ahli muda tingkat atas dunia. Putri, mengapa harus seperti ini? Kejadian terakhir kali hanya terjadi karena keadaan. Cumu berkata sambil mengingat-ingat kepada Putri Jinrou. Ini hanya kompetisi yang adil, mengapa pengawal Chu harus sekhawatir ini? Putri Jinrou tersenyum dengan mudah, tidak menunjukkan rasa malu atau marah terhadap penculikan di masa lalu. Persaingan yang adil. Cumu tidak berpikir demikian. Sebagai putri kecil istana mimpi buruk, dia berbakat sejak lahir. Setiap hewan peliharaan jiwanya memiliki tingkatan dan kualitas terbaik, dan mungkin telah mendapatkan penguatan paling ideal di setiap tahap. Kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwanya pastilah mengerikan. Jika berada di alam liar, mengandalkan lingkungan dan reaksi cepatnya terhadap banyak variabel yang tidak pasti, Cumu memiliki keyakinan untuk mengalahkan sang putri. Tetapi dalam kompetisi yang adil, seperti itu, metode bertarung yang dapat digunakan Cumu, paling banter, sangat terbatas. Tidak peduli seberapa sombongnya Cumu, dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan pelatih hewan peliharaan jiwa yang memiliki mimpi buruk putih fase kelima 3 tahun lalu. Cumu secara pribadi merasa bahwa dia tidak sebanding dengan putri, dan tidak ingin menjadi musuh putri juga. Jika putri dapat merahasiakan berita Mo Xie, jika putri memiliki kebutuhan di masa depan, aku, Cehmu, tentu saja akan membantu, kata Cumu sambil mengingat-ingat. Beraninya kau bertarung secara langsung dengan kebijaksanaan dan kekuatan melawan, Algojo berwajah dingin dari istana mimpi buruk dan membuatnya mundur dengan menyedihkan. Jadi bagaimana mungkin seorang wanita seperti Jinrou bisa membuat pengawal Chu ini menjadi begitu pengecut? Putri Jinrou berkata dengan penuh minat. Sebenarnya bukan karena Cumu tidak berani melawan Putri Jinrou. Hanya saja dia tidak tahu seperti apa sikap Putri Jinrou. Baiklah, karena putri ingin bertanding dengan Cumu, maka Cumu dengan senang hati akan menemanimu. Kata Cumu dengan suara keras. Perkelahian, tidak ada artinya. Aku ingat kau mengatakan bahwa kau terbiasa dengan pembantaian. Karena ini adalah pertempuran, maka lakukanlah dengan sekuat tenaga. Jika kau bisa membunuhku, hanya Xia Guanghan yang akan tahu rahasiamu di seluruh dunia. Putri Jinrou berkata dengan nada aneh. Sekarang aku bisa mengendalikan pembunuhanku, kata Cumu. Setelah berkata demikian, Cumu perlahan melafalkan mantra dan memanggil hewan peliharaan jiwanya. Ketika Cumu dan Putri Jinrou berdiri berhadapan, diskusi telah dimulai. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa Cumu dan Putri Jinrou berkomunikasi melalui ingatan. Chu Chen itu adalah Raja Pulau Penjara, Cumu. Sebelumnya, identitas Putri Jinrou yang terungkap sudah menyebar ke telinga semua orang. Di seluruh keluarga besar Chu, selain kebingungan mengapa Cumu mengubah namanya dan memasuki pertempuran, ada juga kebingungan mengapa Putri Jinrou berduel dengan pengawalnya sendiri. Cumu, dia benar-benar Cumu. Melihat pria berpakaian hitam dan tampan itu, hati Chu Xian bergejolak. Setelah Cumu mengalahkan Chu Yue, Chu Xian sudah mulai menebak bahwa Cumu adalah Raja Pulau Penjara, namun tebakan pada akhirnya tetaplah tebakan. Sekarang, setelah dikonfirmasi oleh putri dan orang lain, keterkejutan di hatinya masih tak terlukiskan. Ketika lawan yang dihadapinya sudah berkarakter seperti putri kecil dari istana mimpi buruk,
Selain diliputi rasa bangga dan bangga diri, Cusian juga merasa kehilangan. Seakan-akan dirinya sudah terpisah dua dunia dengan laki-laki ini. Api kerajaan ganda mulai menyala. Api yang berkilauan itu dengan cepat berpotongan membentuk pola, membakar simbol mahkota ganda yang indah di depan Cumu. Di tengah campuran api iblis, api jahat, dan api darah, Mo Xie yang kecil dan lembut melangkah keluar dengan angkuh, mengeluarkan kilatan iblis dari mata peraknya. Mo Xie, angkat penampilanmu yang menyedihkan itu. Karena semua orang tahu identitasnya, tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikannya. Wuh! Dengan panggilan yang panjang, suaranya yang mengesankan bergema di langit medan perang. 9 gumpalan api kerajaan ganda mengelilingi tubuh Mo Xie, berputar ke bawah secara supranatural dan berkumpul di keempat kaki Mo Xie. Dengan teriakan yang lebih panjang di kejauhan, api kerajaan ganda itu menyala lebih hebat lagi. Api iblis berwarna merah tua dan api darah langsung terbang ke awan, pertunjukan api yang mencolok. Api ganda yang mengamuk membanjiri seluruh tubuhnya saat bulu perak Mo Xie mulai menari. Cahaya api di tubuhnya dengan cepat meluas, dan 9 ekor berbulu kecil yang melambai dengan cepat ditutupi oleh api ganda yang mengamuk. Yang mengejutkan, mereka berubah menjadi 9 naga api panjang yang megah dan megah yang menari dengan liar. Tubuhnya yang panjang dan ramping penuh dengan kekuatan ledakan yang mengerikan dan sulit ditemukan. Cakar yang tersembunyi di dalam telapak tangannya yang menyala mampu menaklukkan segalanya, dan mencabik-cabik apapun. Pupil peraknya yang bersemangat namun luar biasa jahat penuh dengan pesona yang paling jahat dan kekuatan yang paling aneh. 9 ekor yang luar biasa dan spektakuler menggabungkan semua yang ada pada rubah iblis berekor 9 api kerajaan. Dan dia menunjukkan aura hegemonik dari komandan kaisar yang menyaingi raja-raja. Pertarungan antar generasi muda hampir semuanya terbatas pada pangkat komandan. Hewan peliharaan jiwa pangkat raja seolah-olah melampaui jangkauan generasi muda. Ketika semua orang melihat rubah iblis berekor 9 api kerajaan ini mengeluarkan aura iblisnya yang agung, mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Sungguh perilaku yang liar dari hewan peliharaan jiwa. Auranya jelas jauh lebih kuat daripada penjaga berpakaian putih Blue Nightmare. Ye Qingzi tidak terlalu jauh dari medan perang. Matanya terpaku pada rubah api berekor 9 milik Cumu. Dalam hatinya, dia sangat terkejut. Bagaimanapun juga, rumor hanyalah rumor. Dia hanya tahu bahwa Cumu memiliki seekor rubah api berekor 9 yang merupakan komandan sempurna yang dapat menyaingi seorang raja. Namun, setelah menyaksikan sendiri aura raja yang kuat ini, dia akhirnya dapat benar-benar merasakan kekuatan dan keagungan dari rubah api berekor 9 ini. Melihat Cumu yang berpakaian hitam, Ye Qingzi yakin bahwa setelah mengenalnya begitu lama, Cumu hari ini adalah versi dirinya yang paling sejati. Sangat menawan, mendominasi, dan sangat sombong. Bab 147. Rubah neraka berekor 9 berapi-api kerajaan vs rubah iblis terkutuk es yang menjulang. Melihat Mo Xie kecil milik Cumu berubah menjadi rubah neraka berekor 9 api kerajaan, wajah Chu Yue yang menyaksikannya berubah hitam lagi. Jika dia tahu sebelumnya bahwa orang ini adalah Cumu, Chu Yue tidak akan menggunakan baju sirah jiwa tingkat ke-6-nya sebagai taruhan apapun. Namun, apa gunanya sekarang? Dia tidak hanya kehilangan baju sirah jiwa tingkat ke-6 senilai 5 juta koin emas, tetapi dia juga membiarkan dirinya menderita hukuman. Keuntungannya benar-benar tidak menebus kerugiannya. Kekuatan rubah api 9 ekor api kerajaan setara dengan seorang raja. Setiap hewan peliharaan jiwa Chu Yue masih belum diperkuat hingga ke puncak level komandan. Bahkan jika fase dan tahapan mereka lebih tinggi, itu tidak ada gunanya. Penjaga berpakaian putih itu menyilangkan lengannya dan berdiri di tepi medan perang. Pandangannya terpaku pada rubah neraka berekor 9 api kerajaan milik Cumu. Aura iblisnya yang sangat besar telah meluas ke lokasinya, dan aura yang kuat itu telah membangkitkan hasratnya yang kuat untuk bertarung. Jika bukan karena keberadaan Putri Jin Rou, apapun yang terjadi, dia ingin mengukur dirinya sendiri terhadap Cumu. Tuan muda, jika informasiku tidak salah, putri muda istana mimpi buruk ini juga memiliki hewan peliharaan spesies rubah yang sangat kuat. Li tua yang ditempatkan di cincin penangkap hewan peliharaan Cumu berbicara kepada Cumu. Cumu menganggukkan kepalanya.
Ketika dia berada di kediaman kota Jia, Cumu telah melihat Putri Jinrou memanggil hewan peliharaan berjiwa rubah kecil. Selain itu, dia sering melihat Putri Jinrou membawa rubah kecil yang mulia di beberapa acara. Cumu sama sekali tidak percaya bahwa dia akan memelihara hewan peliharaan kecil, dan kemungkinan besar itu seperti Cumu, rubah iblis yang kuat yang memiliki kemampuan penampilan yang menyedihkan. Putri Jinrou menggigit bibirnya pelan, namun diam-diam membaca mantranya. Kepalanya yang indah dan hitam berkibar tertiup angin, memperlihatkan pemandangan yang indah dan mengharukan. Pola mantra itu perlahan-lahan mengembun dan perlahan muncul di bawah kaki Putri Jinrou. Pola itu memiliki pola berwarna es, dan di dalam pola ini terdapat bentuk aneh seperti kepingan salju. Tiba-tiba, kepingan salju seperti pada pola tersebut berterbangan dan berputar-putar di udara. Wuh! Teriakan panjang penuh aura liar terdengar. Seketika, pola pemanggilan berwarna es itu berkedip-kedip dengan batu berlian yang berkilau dan tembus pandang. Itu elegan dan luar biasa, dan memberi orang lain perasaan dingin yang menusuk tulang. Puncak Gunung Chu dipacu sepanjang tahun oleh angin kencang. Saat ini, angin dingin yang menggigit ini, di bawah pengaruh aura iblis, telah menjadi sangat kacau. Tornado yang tak terhitung jumlahnya dan serpihan partikel salju es muncul di medan perang, menebas permukaan tanah yang tidak rata. Tubuh berwarna es, anggun dan kuat. Keempat anggota badannya penuh dengan kekuatan sedingin es dan bulu putih bersih berkibar di udara. Ekor rubah yang panjang bergoyang lembut saat es dan salju menari-nari, menyelimuti sekelilingnya. Rubah iblis terkutuk es menjulang. Rubah iblis adalah hewan peliharaan jiwa yang setengah umum di antara iblis. Hal yang paling khas dari pertarungan adalah bahwa mereka memiliki kecepatan ledakan yang mengerikan dan kemampuan menghindar yang melampaui spesies hewan peliharaan jiwa lainnya. Di antara spesies rubah iblis, setelah bertahun-tahun perkembangan yang tak terhitung jumlahnya, dua spesies bangsawan besar muncul, rubah iblis berekor hantu, dan rubah iblis terkutuk. Rubah iblis terkutuk es menjulang memiliki kutukan misterius di dahinya. Konon, setelah kutukan itu dicabut, ia akan memiliki kekuatan mengerikan yang melampaui pangkatnya. Tuan muda, rubah iblis terkutuk es menjulang milik sang putri juga memiliki bakat bawaan yang sama dengan rubah neraka ekor 9 api kerajaan milikmu. Kekuatan yang sempurna, kecepatan yang sempurna, kecerdasan yang sempurna, dan kemampuan mengendalikan tipe es yang sempurna. Itu juga merupakan hewan peliharaan jiwa yang sempurna yang menyaingi para raja. Tuan muda, kalian berdua benar-benar sepasang musuh lama yang sempurna. Tanpa diduga, kalian berdua memiliki hewan peliharaan jiwa yang sangat langka dan terlebih lagi, atributnya saling bertentangan, kata Li Tua segera. Melihat sang putri memanggil seekor rubah iblis kutukan es menara, Cumu terkejut dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menyangka musuh lama yang begitu kuat akan muncul untuk rubah iblis berekor 9 api kerajaan yang hampir tak tertandingi. Tipe es melawan tipe api. Dalam hal atribut, Mosie berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan yang sama sempurnanya dari Towering Ice Curse Demon Fox dalam bertarung jelas tidak kalah dengan Mosie. Di medan pertempuran puncak gunung yang tidak rata, kobaran api kerajaan dan aura es dingin yang menusuk tulang saling bertabrakan. Es dan api adalah musuh lama. Di antara penonton, semua orang menatap mata jahat yang berseberangan di medan pertempuran dari dua hewan peliharaan jiwa yang sempurna ini. Seluruh keluarga besar Chu mensubscribe channel Novel Donghua dan sekali lagi gempar. Rubah iblis berekor 9 api kerajaan. Rubah iblis terkutuk es yang menjulang tinggi. Hanya api kerajaan dan aura es dingin saja sudah cukup untuk membuat hati semua orang terpana. Ini adalah pertarungan puncak yang luar biasa antara dua hewan peliharaan jiwa pangkat komandan paling sempurna yang ditakdirkan untuk bertarung. Sebelumnya aku ingin Bing Yingku bertarung melawan Mosiemu. Kedua pupil mata Putri Jinrou yang seperti bintang menatap Cumu. Meskipun wajahnya tertutup, dia masih bisa merasakan senyum tipis di wajahnya. Cumu tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya Cumu melihat Towering Ice Curse Demon Fox. Dia pada dasarnya tidak dapat menentukan fase, tahap, dan peringkatnya dari penampilan luarnya. Namun, dari aura dinginnya yang menusuk tulang dan dinginnya es,
Cumu dapat yakin bahwa fase dan tahap Towering Ice Curse Demon Fox ini pasti di atas Mosie. Tidak heran reputasi Putri Jinro begitu tinggi. Dengan jiwa kesayangannya, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di seluruh kerajaan barat. Wuh, wuh, hanya ada satu kaisar. Dua rubah iblis spesies kaisar telah bertemu satu sama lain, seolah-olah memicu keinginan paling kuat untuk bertarung. Mata perak Mosie dengan dingin dan arogan menatap ke arah rubah iblis kutukan es yang menjulang. Cakarnya telah, pada waktu yang tidak diketahui, menancap ke dalam tanah. Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu, kata Putri Jinro dengan tenang. Saat suaranya menghilang, rubah iblis terkutuk es menjulang milik Putri Jinro tiba-tiba melangkah maju. Es beku yang dahsyat itu bagaikan badai mengerikan yang menyapu ke arah rubah api berekor 9 milik Cumu. Mosie, Cumu secara identik memberi perintah pada Mosie. Api kerajaannya menyala dan meskipun dilawan oleh atribut dan meskipun fase dan tahapannya lebih rendah dari Towering Ice Curse Demon Fox, Mosie tidak takut sedikitpun. Memiliki efek pembakaran dua lapis dari api iblis, api jahat, dan api darah, gelombang api yang mengamuk tiba-tiba melonjak maju. Menghadapi badai salju dingin yang bersiul, mereka bertarung dengan sengit di tengah medan perang. Huhuhuhu. Kekuatan es beku dan api kerajaan bertabrakan, dan darah merah tua bercampur dengan warna putih es yang pekat. Tiba-tiba, kekuatan yang membengkak dan dahsyat melonjak ke sekeliling. Perpaduan es dan api, menghancurkan puncak gunung. Setelah pertarungan pengendalian elemen, rubah neraka berekor 9 api kerajaan dan rubah iblis terkutuk es menjulang segera beralih ke pertarungan kecepatan penuh. Energi api dan es masih berkembang biak, dan orang dapat melihat dua sosok rubah yang hampir tak terlihat terus-menerus berpindah lokasi di medan perang. Menghilang lalu muncul kembali, cakar mereka saling beradu, menciptakan percikan api yang dahsyat. Murid darah yang kejam. Mantra itu sudah dilantunkan. Dibandingkan dengan rubah iblis terkutuk es menjulang milik sang putri, Mosie jelas lebih rendah satu tingkat. Cumu harus menambahkan murid darah kejam ke Mosie untuk meningkatkan fase dan tingkatannya. Warna pupil matanya mulai berubah dan, saat mantra selesai, mata Cumu berubah menjadi warna merah darah. Itu sangat mengerikan, dan kekuatan seperti itu menyebabkan seluruh keberadaan Cumu tampak sedikit berdarah dan jahat. Mosie tentu saja bisa merasakan gurunya menggunakan teknik jiwa. 9 ekornya yang indah tiba-tiba terbuka lebar, dan seperti awan perak yang berlimpah, menari-nari di udara. Nine-Tail Confuse, teknik menghindar yang paling jitu. Cakar es beku Ice Curse Demon Fox yang menjulang tinggi hanya berhasil melesat melintasi lokasi Nine-Tail Confuse milik Mosie yang melambaikan ekornya. Namun, cakar itu tidak benar-benar melukai bagian tubuhnya, sebaliknya, Mosie telah menyerang lebih dari 10 meter jauhnya. Mata peraknya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Munculnya pupil darah yang ganas menyebabkan tubuh Mosie yang berwarna perak alami tampak diselimuti oleh baju besi berwarna darah. Dan efek nyala api darah dari nyala api kerajaan ganda meningkat pesat. Api darah menyebabkan darah hewan peliharaan jiwa meningkat. Selain itu, dengan stimulasi pupil darah yang keras, itu tidak hanya memungkinkan semua potensi Mosie meledak, tetapi juga memungkinkan kekuatan api darah meningkat sedikit. Mosie telah mencapai tahap ke-6 tahap ke-7. Efek pupil darah kejam yang dilepaskan Cumu, yang telah mencapai tingkat Master Roh, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah diselimuti oleh baju perang berwarna darah, kekuatan Mosie langsung mencapai puncak tahap ke-6 tahap ke-9, yang sudah sangat dekat dengan tahap ke-7. Putri Jinro tentu saja pernah melihat murid darah kejam milik Cumu sebelumnya. Karena Cumu telah menggunakan teknik jiwa, maka dia juga melafalkan mantra. Apa yang digunakan Putri Jinro tidak mirip dengan Violent Blood Pupil yang meningkatkan fase dan tingkatan Soul Pet. Dia merasakan bahwa Mosie milik Cumu masih memiliki keunggulan dalam kecepatan dan dapat langsung menghindari teknik Towering Ice Curse Demon Fox. Karena itu, dia menggunakan Bewildering Phantom Ring, yang secara langsung meningkatkan kecepatan Soul Pet. Cincin hantu yang membingungkan. Meskipun efek teknik ini tidak langsung seperti murid darah yang kejam, dalam pertarungan puncak antara kecepatan vs kecepatan, penggunaan cincin hantu yang membingungkan sangat jelas. Di bawah hasil murid berdarah keras,
semangat juang Mosie bahkan lebih bersemangat. Darah pertarungan di seluruh tubuhnya terbakar hebat akibat api darah yang membakar. Langkahnya perlahan melangkah, tubuh Mosie terbakar di mana-mana dengan api kerajaan, menghilang secara aneh dari medan perang. Pada saat ini, hampir setiap anggota generasi muda tidak dapat menemukan jejak Mosie. Ilusi, Cumu dengan apatis mengeluarkan perintah. Detik berikutnya, Mosie muncul dengan aneh di depan Towering Ice-Curse Demon Fox. Namun, itu bukan hanya satu sosok. 4 rubah neraka ekor 9 yang terbakar dalam kobaran api kerajaan yang dahsyat muncul, dan tampaknya mustahil untuk membedakan keasliannya. Cakar api kerajaan. Tubuhnya yang pendek melesat cepat dan tiba-tiba, 4 Royal Flame Claw yang panjang muncul di udara. Mosie, yang kekuatannya telah mendekati fase ke-7, di bawah pengaruh Soul Claw ofensif bentuk penuh, menyebabkan kekuatannya secara mengejutkan mencapai peringkat ke-8. Tingkat ke-8 dalam kekuatan serangan. Tampaknya bisa langsung membunuh fase ke-8 dan hewan peliharaan jiwa yang belum diperkuat. 4 bilah cakar muncul dengan tiba-tiba, menyebabkan semua orang di dalam dan luar panggung menghirup udara. Para ahli muda yang mengaku sebagai puncak dalam keluarga Chu Agung mulai bertanya pada diri mereka sendiri, dengan jujur. Apakah ada hewan peliharaan jiwa mereka yang dapat menahan serangan tingkat tinggi seperti itu? Serangan yang begitu dahsyat yang tampaknya tidak dapat dipertahankan. Hanya saja, saat cakar Mosie terkoyak, Cumu mengernyitkan alisnya. Ini karena saat Mosie melancarkan serangannya, Cumu dapat dengan jelas merasakan sedikit keburaman pada tubuh Towering Ice-Curse Demon Fox. Keempat cakarnya mencabik-cabik tubuh rubah iblis terkutuk es menara. Namun saat tubuhnya terbelah, sosok rubah iblis berwarna es itu perlahan menghilang. Mosie, tarian api. Tiba-tiba menyadari bahwa rubah iblis terkutuk es menara telah menghindari serangan Mosie, hati Cumu menegang, dan dia segera mengeluarkan perintah kepada Mosie. Bab 148. Bangunkan White Knight Mare, putri yang sangat memikat. Mosie memiliki keunggulan kecepatan absolut. Serangan di bawah pengaruh ilusi, sulit dihindari bahkan oleh Komandan Iblis tingkat 8. Namun, yang membuat Cumu terkejut adalah bahwa rubah iblis kutukan es menjulang milik putri kecil itu benar-benar berhasil menghindari serangan yang nyaris tak terelakkan itu. Jika bukan karena cacat kecil pada cincin hantu membingungkan yang membuat Cumu menyadari bahwa rubah iblis yang menakutkan itu tidak ada di tempatnya. Mosie mungkin langsung terluka parah setelah serangannya. Mosie tidak akan mempertanyakan perintah Cumu sedetik pun. Hampir bersamaan dengan saat Cumu mengirim perintah, cakar api Mosie mengetuk udara dengan ringan, dan dia langsung melompat ke atas. Pada saat yang sama ketika Mosie menginjakkan api kerajaannya ke langit, bongkahan es besar bagaikan cermin tiba-tiba muncul dengan menakutkan. Jangkauannya lebih dari 50 meter dengan teriakan panjang yang tersembunyi di balik badai es, cermin es raksasa ini langsung hancur. Bekas cakar es yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya menyapu cermin es yang hancur, menciptakan ribuan bekas cakar, tidak menyisakan tempat untuk menghindar. Semua orang di stadion tidak bisa menahan napas. Mirip dengan serangan tingkat 8, teknik mengerikan ini mampu membunuh komandan tingkat 8 manapun secara instan. Teknik ini benar-benar dapat membunuh banyak orang. Setelah serangan mengerikan itu muncul, semua orang menyeka sedikit keringat untuk rubah api 9 ekor kerajaan yang telah melompat ke udara. Jika dia sedikit lebih lambat, rubah iblis ekor 9 yang pertahanannya buruk itu pasti akan langsung tercabik-cabik. Melihat ini, Cumu juga masih merasa takut. Rubah iblis kutukan es menjulang milik Putri Jin Rou benar-benar menakutkan. Cincin hantu membingungkan miliknya membuatnya tidak lebih lambat dari Mosie. Jadi meskipun Mosie memiliki murid darah yang kejam, dia masih akan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Ice Luster, kutukan rubah iblis. Putri kecil itu memperhatikan rubah neraka berekor 9 api kerajaan yang melompat ke udara. Dan dia dengan tenang mengirimkan perintah kepada hewan peliharaan jiwanya. Selain kristal di atasnya yang membedakannya dari rubah neraka ekor 9 api kerajaan, tanda di dahi rubah iblis kutukan es menjulang juga benar-benar berbeda. Meskipun kecepatan rubah iblis kutukan es menara tidak dapat menyaingi kecepatan rubah iblis ekor 9.
Namun tanda kutukan iblisnya yang lebih gelap berarti kekuatan iblisnya jauh lebih kuat daripada rubah neraka ekor 9 api kerajaan. Teknik iblis, kutukan. Tanda kutukan di dahi si rubah iblis kutukan es yang menjulang tinggi itu meledak dengan cahaya iblis berwarna perak. Jejak rubah yang istimewa dan aneh ini perlahan meninggalkan dahi si rubah iblis, dan dengan cepat membesar, menjadi kutukan jejak rubah berwarna perak. Bersamaan dengan seruan panjang dari Towering Ice Curse Demon Fox Curse tersebut melontarkan sinar cahaya keperakan yang mengelilingi tempat Mosie berada. Dengan cepat membentuk Demon Fox Curse serupa di atas Mosie. Begitu kutukan rubah iblis perak muncul, kutukan itu terus melayang di atas kepala Mosie. Kekuatan anehnya benar-benar mendorong Mosie dari udara ke tanah. Tubuh Mosie terasa seolah-olah dibebani oleh setengah ton beban. Keempat anggota tubuhnya benar-benar terkubur di tanah, dan semua kecepatannya benar-benar terbatas, tidak dapat digunakan sepenuhnya. Ini akan merepotkan. Rubah api 9 ekor api kerajaanmu terlalu menekankan tubuhnya, mengabaikan kekuatan iblisnya. Begitu berhadapan dengan teknik mental iblis seperti itu akan menjadi sakit kepala. Litua entah bagaimana berhasil keluar dari cincin penangkap jiwa dan mulai menonton. Melihat Mosie dikendalikan oleh kutukan, dia segera mulai mengkhawatirkan Cumu. Putri Jinrou sudah mulai tersenyum tipis. Baru setelah menatap Cumu secara khusus, dia memberitahu rubah iblis kutukan es menara miliknya untuk mengeluarkan jurus tipe es. Dengan bulunya yang berwarna es berkibar tertiup angin, Towering Ice Curse Demon Fox tiba-tiba memiliki Towering Ice, es yang bahkan lebih kuat dari Black Crystal, muncul di dekatnya. Seketika, angin dingin itu seperti belati, menusuk bahkan ke kulit orang-orang yang duduk di kursi tinggi. Dengan cara seperti itu jelas merupakan teknik tingkat ke-8 yang mengerikan. Meskipun Mosie telah bermutasi menjadi rubah api 9 ekor api kerajaan, pertahanannya masih hanya pada tahap menengah tingkat ke-7. Jika dia tidak dapat mengubah 9 ekornya menjadi kipas ekor 9, menahan serangan tingkat ke-8 pasti akan sangat merukainya. Siapapun yang memiliki kemampuan sedikit saja dapat melihat bahwa rubah api 9 ekor api kerajaan ini memiliki defisit pertahanan yang parah. Begitu teknik rubah iblis kutukan es menara disalurkan, hati semua orang terangkat dan semua tatapan mereka dengan suara bulat tertuju pada Cumu. Dalam situasi ini, jika Cumu tidak memanggil hewan peliharaan jiwa utama lainnya, rubah neraka ekor 9 api kerajaan ini pasti akan menderita pukulan mematikan. Namun, orang-orang tidak melihat Cumu memulai mantra pemanggilan, dan malah terkejut saat mengetahui bahwa yang dilakukan Cumu hanyalah mengangkat sudut mulutnya. Mosie, segelnya hancur. Hampir pada saat yang sama ketika rubah iblis kutukan es menara tengah menyalurkan tekniknya, Cumu tiba-tiba mengirim perintah ke Mosie. Mosie mengangkat kepalanya dengan bangga dan kekuatan bulan jahat tiba-tiba muncul, tanda bulan keperakan di dahinya meledak dengan cemerlang. Cahaya bulan yang tak terlihat muncul. Lengkungan bulan yang glamor hampir secara sempurna bertepatan dengan tubuh elegan Mosie, yang secara merajalela melepaskan aura iblis. Peng! Bagaikan cermin yang pecah, saat cahaya bulan bertemu, kutukan di atas kepala Mosie langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pancaran sinar yang tak terhitung jumlahnya. Dan perlahan menghilang. Mosie, serangan langsung. Teknik yang lebih maju dari Death Assault, Instant Assault, bisa langsung meningkatkan kecepatan Mosie hingga 2 kali lipat. Saat Mosie berlari, orang-orang hampir tidak bisa menangkap gerakannya. Dengan kecepatan 2 kali lipat, dia bahkan mendekati kecepatan teleportasi yang sebenarnya. Melihat Mosie melepaskan diri dari tanda iblis rubah kutukan es menjulang, mata Putri Jinrou berkedip karena terkejut. Dia ingin hewan peliharaan jiwanya menghindar, tetapi karena sedang menyalurkan teknik, sudah terlambat untuk bergerak. Pemusnahan naga ekor 9. Saat dia melesat lewat, 9 ekor yang besar segera menggulung Towering Ice Curse Demon Fox tinggi ke udara. Dengan putaran ekor, segera, badai yang dahsyat naik ke langit. Rubah iblis kutukan es yang menjulang selalu memiliki pecahan es yang menjulang yang mengambang di sekitarnya. Pecahan es yang menjulang ini akan dengan cepat menempel pada rubah iblis setiap kali diserang dan membentuk baju besi es yang tebal. Jadi,
Dapat dikatakan bahwa rubah iblis kutukan es yang menjulang sangat sempurna bahkan dalam pertahanannya. Dengan demikian, Putri Jinrou tidak kehilangan ketenangannya meskipun Mo Xie menggunakan pemusnahan naga ekor 9 miliknya. Setelah melihat Towering Ice terus-menerus menciptakan efek pertahanan, Chu Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru melihat betapa kuatnya Towering Ice Curse Demon Fox. Meskipun terkena serangan yang sangat kuat, ia masih bisa menahannya. Meskipun dia tercengang oleh hewan peliharaan jiwa para pangeran kecil ini, Chu Mu juga tenang. Nine-Tailed Dragon Obliteration bahkan lebih kuat daripada Royal Flame Claw dan dapat bertahan sangat lama. Selama Towering Ice Curse Demon Fox tidak dapat melarikan diri, armor es yang menjulang tinggi di kulitnya pada akhirnya akan hancur. Sebuah mantra dilantunkan perlahan. Kerugian sesaat yang dialami Putri Jinrou tidak berarti pertempuran telah berakhir. Ketika rubah iblis kutukan es menara dikendalikan, Putri Jinrou sudah mulai menyalurkan mantranya. Tangannya yang putih dan ramping dengan ringan mendarat di dadanya. Ketika Putri Jinrou menundukkan kepalanya untuk merapal mantranya, dan bola-bola api iblis putih anehnya muncul di sekitar tubuhnya. Api iblis jiwa putih yang dingin dan menggigil itu menyala dengan sunyi, tetapi dalam warna kuning senja, ia tampak sangat menyeramkan. Kemuliaan dan keanggunan Putri Jinrou membuat apapun tak mampu meninggalkan jejak di hatinya. Seolah-olah tak ada yang mampu mengungkapkan emosi apapun dari matanya, memberikan kesan seorang dewi di atas manusia biasa. Namun, saat api iblis putih yang paling jahat ini mulai membakarnya, membuat pupil matanya menjadi putih, dia memancarkan perasaan yang sama sekali berbeda. Tubuh montok yang dibalut kain sutra ketat, aslinya suci dan suci, telah menampakkan sisi menawan dan genit, dengan tambahan api iblis putih jahat, memancarkan daya tarik visual yang mendebarkan. Meskipun orang tidak dapat melihat wajahnya yang cantik, kesombongan yang dingin dan pesona iblis di matanya bagaikan orang suci yang gelap. Dengan tubuhnya yang memikat, perasaan itu benar-benar bertolak belakang dengan aslinya. Dingin, apatis, mulia, dan memiliki keunggulan bawaan serta membenci semua makhluk hidup lainnya. Sisi Putri Jinrou ini membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa sang putri akan memiliki sisi yang begitu jahat. Ketika Putri Jinrou menyelesaikan mantranya, aura besar api iblis jiwa putih menyapu keluar. Seketika, hal itu membuat seluruh jiwa para ahli muda dalam keluarga besar Chu menggigil. Tidak peduli siapa yang memiliki pikiran liar terhadap gadis unik ini, mereka semua merasakan intimidasi hebat dari ingatan jiwanya, merasakan rasa takut yang tak terlukiskan. Api iblis putih menyala semakin terang, hampir menutupi seluruh tubuh Putri Jinrou. Dengan nyanyian rendah dari Putri Jinrou, api iblis jiwa putih kembali menyerbu, menyebarkan api iblis jiwa putih ke seluruh medan perang. Perlahan melangkah mundur, tubuh Putri Jinrou tiba-tiba meninggalkan api iblis putih yang menyala. Yang paling aneh adalah, api iblis putih yang menyala itu tidak menghilang setelah Putri Jinrou pergi. Sebaliknya, api itu malah membentuk garis luar Putri Jinrou yang anggun. Menciptakan bayangan iblis putri yang menyala-nyala dan menakutkan yang berdiri dengan gagah di dalam api iblis putih yang bergoyang tenang. Seolah-olah iblis senior yang bertanggung jawab atas semua roh jahat. Meninggalkan api iblis, Putri Jinrou mendapatkan kembali kemuliaan dan ketenangannya. Namun bayangan api iblis putih mencerminkan sisi tergelap Putri Jinrou. Bahkan tanpa tubuh asli, ia tetap terasa lentur dan mempesona, penuh dengan daya tarik tubuh yang gelap dan tebal serta dominasi jiwa yang menggetarkan hati. Mimpi buruk putih pangkat monark. Pangkat Raja Putri Jinrou, mimpi buruk putih akhirnya muncul. Mimpi buruk putih ini telah berubah secara mengesankan menjadi wujud sang putri, melangkah ke medan perang dengan kakinya yang seperti batu giok di atas api iblis jiwa putih. Hal itu menyebabkan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda hati semua anggota keluarga Chu Agung, bahkan mengguncang kepala keluarga Chu Agung. Bab 149, Api Iblis Putih, Master Roh Chu Mu. Seperti yang diharapkan, putri muda istana mimpi buruk telah mencapai tingkat Master Roh. Di antara generasi muda, mereka yang mampu mencapainya adalah tokoh-tokoh terkenal. Namun, mampu melangkah ke tingkat Master Roh sebelum usia 20 tahun benar-benar membuat seseorang menjadi jenius yang mengejutkan dunia.
Keluarga Chu Agung sudah dianggap sebagai golongan besar di kerajaan barat. Ahli generasi muda mereka banyak sekali. Selain itu, banyak ahli mereka yang terkenal di dunia hewan peliharaan jiwa. Namun, dibandingkan dengan putri muda istana mimpi buruk hari ini, semua ahli generasi muda, selain hati mereka tercengang, merasa malu pada diri mereka sendiri. Seorang pakar generasi muda sejati telah sepenuhnya melampaui konotasi usia muda dan mampu melangkah ke jajaran pakar, di mana usia tidak menjadi masalah. Si cantik sedingin es dan Putri Jinrou yang terhormat memiliki reputasi yang luar biasa di dunia hewan peliharaan jiwa bukan hanya karena dia mengandalkan pengaruh besar istana mimpi buruk. Tetapi juga karena dia memiliki kekuatan dahsyat yang melampaui orang-orang seusianya. Melihat perubahan temperamen sang putri, Cumu juga sangat terkejut. Terutama White Knight Mare yang mirip dengan sosok sang putri. Auranya mengesankan dan sombong. Ia cantik dan genit, tetapi sebenarnya jahat, seperti Ratu Api Iblis yang menyendiri. Matanya yang putih pucat memandang dengan jijik ke segala arah. Api tanda iblis roh penyegel. Suara dingin Putri Jinrou terdengar. Ni, sang putri White Knight Mare menjerit tajam. Tangannya yang ramping seperti kaca putih terangkat ke atas kepalanya. Dua lengkungan api perlahan membubung dalam satu orbit. Saat telapak tangannya tertutup, api iblis berwarna putih itu berubah menjadi pilar cahaya putih pucat yang mundur ke kedua telapak tangannya. Ni, teriakan iblis tajam lainnya. Putri mimpi buruk putih menurunkan telapak tangannya yang tertutup, dan tiba-tiba menghantam tanah di kakinya. Medan perang yang tidak rata itu tidak terluka. Hanya saja, jika melihat ke bawah dari atas, terlihat 13 diagram kutukan berwarna putih pucat yang aneh dan diam-diam memanjang dari lokasi Mo Xie. Mo Xie, tinggalkan saja. Cumu tercengang melihat api roh penyegel mendekat, dan dia dengan tegas menyuruh Mo Xie meninggalkan pemusnahan naga ekor 9. 9 ekor panjang Mo Xie yang agung menghentikan gerakannya, dan Towering Ice Curse Demon Fox yang terbungkus itu dengan tegas dibuang. Dia kemudian segera menggunakan Nine Tail Confuse. 9 ekor itu berputar dan menyembunyikan tubuh Mo Xie di dalamnya. Ketika 9 ekor itu menjulur keluar, tubuh Mo Xie telah bergerak sejauh 20 meter. Beng, beng, beng. Tiba-tiba api iblis berwarna putih di tanah meledak, dan 13 tanda roh iblis terbang aneh dari tanah. Mereka menari-nari dengan lincah dan tiba-tiba dengan cepat menyelimuti area tempat Mo Xie berada. Praktis dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi penjara api iblis bertanda 13 roh iblis di udara. Kunci jiwa, Putri Jinrou mengeluarkan perintah lagi. Putri mimpi buruk putih menggunakan tangannya untuk mengendalikan 13 tanda roh iblis. Setelah tanda iblis itu dihindari oleh 9 ekor kebingungan Mo Xie, penjara tanda iblis yang berubah itu dengan cepat terpisah, dan seperti 13 ular air yang menakutkan. Berenang dengan menakutkan di langit, menyerang Mo Xie. Melihat teknik aneh itu terus menyerang, Cumu terkejut dalam hatinya. Dia ingat bahwa White Knight Mare-nya tidak memiliki teknik semacam ini. Selain itu, dia bisa yakin bahwa Soul Lock bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Seal Break milik Mo Xie. Saat dia dikunci oleh tanda iblis, akan lebih sulit untuk bergerak. Tepat pada saat ini, rubah iblis terkutuk es menara juga mengeluarkan teknik yang belum pernah diselesaikannya sebelumnya. 7 rubah es terkutuk. Teriakan itu terdengar, dan tanda kutukan di dahi Towering Ice Curse Demon Fox berseri-seri dengan cahaya iblis. Tubuh rampingnya yang berwarna es tiba-tiba mulai terbelah, secara bertahap membentuk 7 patung es berbentuk rubah es yang perkasa. Tubuh rubah patung es itu panjangnya mencapai 4 meter, dan mereka berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Mereka dengan dingin menjaga puncak gunung, membuat orang lain terkejut secara visual. Teriakan rubah itu terdengar nyaring seperti perintah dan panggilan raja. 7 rubah es terkutuk itu dengan angkuh membuka mata yang tersegel es itu dan dengan tajam fokus pada rubah neraka berekor 9 api kerajaan yang dengan cepat menghindari tanda roh iblis. Penyegel itu. Udara dingin menyelimuti sekelilingnya, dan puncak gunung itu membeku dalam lapisan es yang tebal. Saat rubah iblis terkutuk es menara memberi perintah, 7 patung es pelindung raja melangkah maju dan menghancurkan kristal-kristal es tebal di tanah. Mereka menyapu udara dingin yang mematikan dan menyerang Mo Xie. Melihat pemandangan ini,
wajah Cumu menjadi lebih serius. Setelah mengucapkan mantra tanpa suara, api iblis putih di sekitar tubuh Cumu juga terbakar tanpa suara. Bahkan jika kekuatan Mosie lebih kuat, dia tidak dapat menghadapi dua raja besar secara bersamaan. Dalam situasi ini, Cumu tidak dapat lagi menyembunyikan kekuatannya. 7 rubah patung es itu memiliki kekuatan yang paling mengerikan. Dengan langkah sepanjang 4 meter, mereka seperti singa dan harimau yang sangat besar. Setiap bongkahan batu pendek dimanapun akan hancur oleh tubuh rubah yang kuat dan perkasa ini. Menghadapi serangan dua teknik yang kuat, Mosie tidak lagi memiliki keraguan, dan dia menggunakan kecepatan tercepatnya, berlari di medan perang yang luas. Akan tetapi, kedua teknik itu memiliki efek homing, dan dimanapun Mosie berlari, tanda iblis roh penyegel dan 7 patung es rubah terus mengikuti di belakang. Tanda iblis roh penyegel api putih itu benar-benar tenang, namun penuh dengan kekuatan mengerikan yang tak diketahui. 7 rubah es terkutuk itu pemarah dan kasar, membeku di atas puncak gunung. Kecepatan Mosie telah mencapai batasnya, tetapi di bawah serangan kedua teknik ini, dia masih diikuti dari belakang dan perlahan, dia tidak punya tempat lagi untuk menghindar. Beng! 9 ekor menyapu dan salah satu rubah es dihancurkan dengan keras menjadi ampas es oleh Mosie. Cakar api kerajaan ilusi. Menggunakan tarian api untuk menyerang dari samping, sosok Mosie dengan cepat berubah menjadi 4 bagian, dan cakar api kerajaan dengan tepat mencabik 4 rubah es terkutuk lainnya. Bekas cakaran itu meluas di udara, dan kelima rubah es yang sangat kuat itu berubah sepenuhnya menjadi kristal-kristal es yang hancur. Terlebih lagi, saat api kerajaan yang cepat dan ganas membakar mereka, setiap bagian kristal es yang tebal berubah menjadi udara putih yang melayang di udara. 7 rubah es. Total 5 di antaranya telah hancur. Namun, 2 lainnya sulit bagi Mosie untuk bertahan. Begitu cakar api kerajaan jatuh ke tanah, kedua rubah es terkutuk itu menyusul. Cakar es mereka turun dengan keras, dan meskipun Mosie telah menggunakan kipas ekor 9, tubuhnya masih terlempar oleh kekuatan yang mengerikan itu. Mosie menyingkirkan ampas es di tubuhnya dan berdiri dari jurang. Dia hendak menggunakan kecepatannya ketika tanda-tanda roh penyegel aneh itu diam-diam muncul. Seperti ular air, tanda-tanda itu melingkari keempat anggota tubuh Mosie, dengan cepat mengikat tubuhnya. Api iblis roh penyegel menyebabkan luka besar pada jiwa, dan 4 tanda iblis melilit tubuhnya, sedangkan 9 lainnya berubah menjadi rantai iblis duniawi yang bersilangan di sekitar Mosie. Membentuk penjara api iblis yang mengerikan. 9 tanda iblis itu terbakar dalam nyala api iblis putih pucat. Tiba-tiba, nyala api putih yang mengamuk naik dan mulai membakar jiwa Mosie dengan ganas. Teriakan menyakitkan terdengar. Baju zirah jiwa tingkat 6 dan pertahanan Mosie sendiri dapat mencegah tubuhnya terbakar, tetapi tidak dapat mencegah api iblis berwarna putih merusak jiwanya. Dalam skenario ini, mungkinkah Cumu masih tidak akan memanggil hewan peliharaan utamanya yang kedua? Melihat rubah iblis berekor 9 api kerajaan milik Cumu dikendalikan oleh putri mimpi buruk putih, hati semua orang sedikit terangkat. Teknik tingkat raja ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh hewan peliharaan jiwa ahli generasi muda keluarga Chu Agung. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Cumu. Semua orang tahu bahwa mensubscribe channel novel Donghua itu gratis dan hewan peliharaan jiwa terkuat Cumu adalah rubah neraka berekor 9 api kerajaan yang bermutasi. Jika hewan peliharaan jiwa terkuatnya dibatasi, bagaimana Cumu masih memiliki kemampuan untuk melawan Putri Jinrou? Api diam-diam membakar tubuh berpakaian hitam, tetapi itu hanya membuat warna api iblis tampak semakin putih pucat. Kedua mata itu, pada suatu saat yang tidak diketahui, telah menyala dengan api iblis berwarna putih bagaikan seorang penguasa yang dingin dan acuh tak acuh yang menatap ke arah makhluk-makhluk di medan perang. Api iblis putih itu semakin ganas. Akhirnya, api itu hampir menelan tubuh Cumu, membungkusnya di dalam api iblis jiwa ini. Api iblis yang lebih tenang dan dingin mulai menyapu, tanpa diduga menyelimuti aura dingin putri mimpi buruk putih dan membuat getaran dingin jiwa menjadi lebih menyeluruh. Ini, Cumu ternyata juga telah mencapai tingkat Master Roh. Dikatakan bahwa dia kehilangan 1 jiwa, dan sebelumnya dia mampu memanggil 3 hewan peliharaan jiwa.
Melihat pemandangan ini, semua orang mengeluarkan ekspresi terkejut, karena api iblis yang menyala di tubuh Cumu kebetulan adalah api iblis White Nightmare. Selain itu bahkan lebih jahat dan mengerikan daripada api iblis roh pucat, api iblis-iblis putih. Sungguh mengejutkan bahwa Putri Jinro mampu mencapai tingkat Master Roh, tetapi itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang diharapkan. Bagaimanapun, dia mewakili orang-orang di puncak piramida Istana Mimpi Buruk. Cumu hanyalah seorang ahli generasi muda yang, dalam beberapa tahun terakhir, tiba-tiba naik daun di kerajaan barat. Masih ada jarak yang pasti sebelum mencapai puncak level puncak, dan tidak ada yang menyangka Cumu tiba-tiba telah mencapai level Master Roh. Yang membuatnya makin sulit dipercaya adalah bahwa keagungan White Nightmare yang ia panggil tidak kalah dengan spesies Kaisar Sang Putri, White Nightmare. Seluruh keluarga besar Chu kembali gempar. Ini adalah pertarungan antar generasi muda, namun mereka telah mencapai level Master Roh yang kuat. Terlebih lagi, ini telah berubah dari pertarungan komandan menjadi kontes tingkat raja. Di tepi medan perang, murid-murid Ye Qingzi menatap Cumu. Ketika berada di pegunungan sumber dosa, dia menduga bahwa Cumu kemungkinan besar telah mencapai tingkat Master Roh. Namun, saat ini, setelah melihatnya menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih merasa agak terkejut. Hal ini terutama berlaku dengan kebangkitan mimpi buruk putih dengan api iblis putih saat auranya yang sangat besar menyelimuti medan perang. Perlahan melangkah mundur, White Nightmare milik Cumu juga meniru sosok Cumu. Ia seperti hantu iblis berwarna putih yang menginjak api iblis putih yang mengerikan saat ia berdiri dengan angkuh di medan perang puncak gunung, matanya apatis dan sombong. Api iblis putih, mimpi buruk putih fase ke-7. Melihat mimpi buruk putih milik Cumu muncul dengan sangat mendominasi di medan perang, alis Putri Jinro sedikit berkerut. Putri Jinro sebelumnya sudah menduga bahwa Cumu telah memasuki alam Master Roh, dan dia juga tahu bahwa Cumu mengendalikan mimpi buruk putih. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa mimpi buruk putihnya telah mencapai fase ke-7. Yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa mimpi buruk putihnya tidak memiliki api iblis putih pucat, tetapi kristalisasi api iblis roh yang lebih tinggi, api iblis-iblis putih. Tidak. Di hadapan spesies yang sama, White Nightmare milik Cumu bagaikan hegemon yang sangat kejam, yang tidak membiarkan Nightmare manapun menjadi lebih kuat darinya. Sekalipun Nightmare itu memiliki peringkat yang sama. Bab 150, Raja vs Raja. Dengan teriakan setan yang panjang dan bertele-tele, tubuh White Nightmare tiba-tiba bergerak maju seperti hantu, dan benar-benar menembus api tanda iblis roh penyegel. Tanda iblis terbuat dari api iblis putih pucat, namun api yang dikendalikan oleh mimpi buruk putih Cumu adalah api iblis putih yang lebih kuat. Begitu api iblis putih memasuki api tanda iblis roh penyegel, tanda iblis dengan cepat meredup. Kehilangan tanda iblis, Mosie segera mendapatkan kembali kebebasannya. Api kerajaan yang ditekan padanya menyala lagi, dan pupil matanya penuh dengan niat bertarung yang mengamuk. Tidak. Teriakan setan yang tajam kembali terpancar keluar. Kedua mata setan putih memunculkan dua sinar api setan putih dan secara akurat mengirimkannya ke arah rubah es terkutuk. Beng! Beng! Dua rubah es terkutuk itu, di bawah tatapan api iblis ini, langsung hancur berkeping-keping, menyebarkan pecahan es kemana-mana. Di medan perang, dua rubah kekaisaran pangkat raja memiliki kecepatan sempurna, kekuatan sempurna, dan tipe sempurna, menjadikannya pertarungan antara es dan api. Iblis putih yang meniru tubuh Cumu dan putri mimpi buruk putih yang meniru putri Jinro keduanya menatap ke dalam pupil putih masing-masing, menciptakan bentrokan antara api iblis jiwa. Iblis putih, serangan iblis kegelapan. Cumu mengirim perintah ke mimpi buruk putih. Tatapan mata iblis putih itu sudah lama tertuju pada putri mimpi buruk putih itu. Meskipun fase putri mimpi buruk putih itu jauh lebih tinggi daripada iblis putih, orang yang keji dan sombong ini tidak tahu apapun tentang fase atau tahapan. Wajahnya yang meniru Cumu berubah menjadi tawa yang sangat gembira, dan tubuhnya melayang ke depan seperti hantu. Cakar yang dipenuhi dengan api iblis putih tumbuh dengan aneh dari lengannya dan mencabik-cabik putri mimpi buruk putih itu. Putri mimpi buruk putih juga mengeluarkan tawa yang mengerikan. Menghadapi iblis putih yang mengendalikan api iblis putih, ia juga mengulurkan cakarnya dan menggunakan teknik yang sama.
Kedua cakar itu tidak berpotongan atau bahkan bersentuhan, tetapi ketika energi Dark Demon Assault bersentuhan di udara, api iblis jiwa putih yang mengerikan kembali bergolak. Dan energi yang meluap menyebar dan menghancurkan tanah di dekatnya. Seketika, banyak lubang api iblis putih muncul di sekitar dua mimpi buruk putih itu. Bagaimana mungkin bentrokan antara teknik tingkat 8 dan teknik tingkat 8 berakhir semudah beberapa lubang? Tepat saat kedua White Nightmare mencabut cakar putih mereka, tiba-tiba muncul retakan di tengah medan perang yang meluas dengan gila ke setiap sisi. Seakan-akan retakan itu dimulai dari puncak gunung, retakan yang mengerikan ini membuat seluruh gunung yang menjulang tinggi itu bergetar sedikit. Dan semua orang yang duduk di kursi penonton jelas merasakan gunung itu sedikit tenggelam. Mo Xie, upacara api surgawi. Cumu memberi perintah dengan acuh tak acuh. Teknik tingkat ke-7 Heavenly Flame Raid yang digunakan Mo Xie juga dapat bekerja dengan kekuatan tingkat ke-8. Ketika sinar cahaya yang mengejutkan jatuh, retakan itu semakin melebar. Pilar api menggulung Towering Ice Curse Demon Fox ke atas. Kilau es, bumi es yang menjulang. Putri Jinrou memberi perintah dingin. Di bawah pengaruh pertahanan es yang menjulang tinggi dan baju zirah jiwa tingkat 7. Ritus api surgawi Mo Xie tidak dapat menyebabkan luka yang mematikan pada rubah iblis kutukan es yang menjulang tinggi. Begitu terlempar ke udara, rubah iblis kutukan es yang menjulang tinggi berdiri dengan gagah di udara, mengamati medan perang dengan matanya yang sedingin es. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara panjang. Kabut es yang menjulang tinggi mulai merasuki angkasa, membuat seluruh puncak gunung berkabut dan tidak jelas. Suhu turun. Angin dingin bertiup dari atas, menciptakan lapisan tebal kristal es yang menjulang tinggi dimanapun ia berhembus. Hamparan kristal es menutupi lebih dari 100 meter dari kursi yang menghadap medan perang, yang mereka lihat hanyalah hamparan kristal es yang tebal dan besar. Api kerajaan ganda mulai menyala, dan cahaya api di tubuh Mo Xie pun bersemi. Suhunya yang tinggi dan kuat terus membakar udara dingin yang berusaha membekukannya, menciptakan uap putih di sekelilingnya. Tidak. Sinar cahaya yang disulap dengan satu tatapan adalah ledakan tingkat ke-7 yang dapat menyebabkan tanah meledak. Dengan sedikit pengisian daya, teknik itu dapat dengan mudah menembus ke tingkat ke-8, menghancurkan tanah dan membuat medan perang terluka tak dapat dikenali lagi. Pertarungan antara dua raja mimpi buruk putih yang menakutkan itu membuat hati semua orang bergetar. Dengan keunggulan api iblis putih tidak perlu takut pada mimpi buruk putih yang berada beberapa tingkat di atasnya, yang sangat berbenturan dengan energi putri mimpi buruk putih. Meskipun ia terlempar oleh energi itu, ia masih akan segera bangkit dan memulai serangan api iblis putih yang ganas terhadap putri mimpi buruk putih. Tidak. Iblis putih, yang sama sekali tidak bisa membiarkan lawan manapun lebih kuat darinya, menjadi semakin pemarah. Terhubung dengan hatinya, Cumu dapat dengan jelas merasakan semacam kebencian yang dihasilkan dalam tubuh mimpi buruk putih yang kemudian ditelan oleh iblis putih itu sendiri. Perlahan-lahan berubah menjadi energi yang bergabung ke dalam tubuh iblis putih. Waktu Cumu dalam mengendalikan iblis putih belum lama. Dia hanya memanggilnya untuk bertarung sekali, jadi dia bahkan belum sepenuhnya mengetahui semua tekniknya. Merasakan kebencian yang membuat iblis putih semakin kuat, bahkan Cumu sendiri sangat terkejut. Temperamen White Nightmare milik Cumu sangat aneh. Sama sekali tidak memungkinkan hewan peliharaan jiwa spesies yang sama untuk lebih kuat darinya. Putri White Nightmare memiliki keunggulan yang jelas dalam tahap dan fase. Meskipun api iblis White Nightmare dapat menekan aura White Nightmare, dalam perbandingan kekuatan dan teknik, White Nightmare masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan telah mengumpulkan banyak luka di tubuhnya. Di hadapan musuh yang kuat, iblis putih tidak akan membiarkan para ahli spesies yang sama menjadi lebih kuat darinya. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan kebencian yang mengerikan. Kebencian ini kemudian akan dimakan oleh iblis putih dan berubah menjadi kekuatannya. Pengumpulan kebencian. Kemampuan jahat yang mengerikan yang dapat digunakan berulang kali dan menyebabkan kekuatannya menjadi luar biasa mengerikan. Selama ia lebih lemah dari lawan, kebencian akan terus muncul, artinya kekuatan iblis putih akan terus tumbuh. Api iblis putih masih menyala. Ketika teriakan iblis terdengar lagi,
kekuatan iblis putih sebenarnya telah meningkat sebesar 10%. Berbenturan dengan teknik putri mimpi buruk putih lagi, api iblis putih dan api iblis pucat saling terkait dan menelan segalanya. Kali ini, dalam bentrokan api iblis, iblis putih tidak lagi terlempar, hanya meluncur mundur dalam jarak yang pendek. Iblis putih, yang telah sedikit menguasai kekuatannya, menatap putri mimpi buruk putih, dan tersenyum sinis dan nakal sebelum dengan berani menerkam putri mimpi buruk putih itu lagi. Putri mimpi buruk putih belum mencapai fase ke-8, tetapi tidak jauh dari itu. Keunggulan tahap dan fase serta keakraban tekniknya memungkinkannya untuk mengambil keuntungan mutlak. Namun, yang membuat Putri Jinrou sangat terkejut adalah, mimpi buruk putih Cumu yang sangat berbakat dapat menyerap kebenciannya sendiri untuk mendapatkan kekuatan bertarung. Jika terus tumbuh seperti ini, bahkan Putri mimpi buruk putih dapat dikalahkan. Untungnya, resentment gathering merupakan proses peningkatan kekuatan yang lambat. Selama Putri mimpi buruk putih dapat menekan iblis putih sebelum iblis putih dapat menyamai kekuatan sang putri, ia dapat terus mengendalikan pertempuran. Kebangkitan roh. Mantra itu sudah ada di bibirnya. Pandangan Putri Jinrou perlahan menjauh, karena tubuhnya yang anggun telah terangkat ke udara oleh suatu kekuatan misterius. Rambutnya yang indah bergerak tanpa bantuan angin, menari-nari dengan tidak beraturan. Kebangkitan roh. Dengan menggunakan ingatan kuat dari pelatih hewan peliharaan jiwa untuk merangsang jiwa hewan peliharaan jiwa, ia dapat menemukan energi terkuat di dalam jiwa hewan peliharaan jiwa. Teknik jiwa seperti itu sangat ampuh pada hewan peliharaan jiwa dengan jiwa yang kuat, atau jiwa yang terkendali. Mimpi buruk putih itu sendiri merupakan jiwa jahat yang paling murni, jadi kebangkitan roh ini bagaikan murid darah kekerasan yang sempurna bagi hewan peliharaan jiwa tipe binatang. Mimpi buruk putih Putri Jinrou telah mencapai tahap ke-7 yang tinggi. Dengan kebangkitan roh ini, api iblis putih pucat pada putri mimpi buruk putih secara aneh berubah menjadi api iblis putih, dan kekuatannya mencapai puncak raja tingkat ke-7. Putri mimpi buruk putih tingkat tinggi tahap ke-7 sudah dapat menggagalkan hewan peliharaan jiwa terkuat Cumu, iblis putih. Di bawah pengaruh kebangkitan roh, kekuatan putri mimpi buruk putih bahkan lebih menakutkan. Meskipun mimpi buruk putih terus-menerus menyerap kebencian dan telah mencapai tahap ketiga tahap ke-7, ketika keduanya mengendalikan api iblis putih. Ia tidak dapat lagi bersaing dengan putri mimpi buruk putih. Hong! Api iblis putih meledak di samping tubuh iblis putih itu, dan iblis putih itu langsung terlempar jauh oleh gelombang api iblis itu, jatuh di dekat tepian medan pertempuran. Melihat iblis putih itu terhempas oleh satu serangan api iblis putih yang mengerikan ini, raut wajah Cumu menjadi semakin muram. Satu-satunya teknik yang diketahui Cumu untuk meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa adalah Violen Blood Pupil. Namun Violen Blood Pupil hanya bekerja pada hewan peliharaan jiwa tipe binatang. Selain itu, teknik prajurit roh Adering Flame hampir tidak akan melakukan apapun untuk status iblis putih peringkat raja saat ini. Meskipun Cumu memiliki kekuatan jiwa, dia tidak tahu bagaimana menghadapi putri mimpi buruk putih yang lebih kuat. Apakah Cumu akan memanggil hewan peliharaan jiwa ketiga? Dalam pertarungan menegangkan antara master jiwa dan raja, banyak orang sudah lupa berkomentar atau membahas apapun. Namun, pertarungan telah mengalami perubahan yang jelas. Mimpi buruk putih milik Cumu jauh lebih rendah dalam tahap-tahap dibandingkan putri mimpi buruk putih milik Putri Jinrou. Lebih jauh lagi, putri mimpi buruk putih tidak akan lagi memberi iblis putih kesempatan untuk perlahan-lahan melahap kebenciannya. Banyak orang ingin tahu apa yang akan dilakukan Cumu selanjutnya untuk melanjutkan pertarungan. Di luar medan perang, Ye Qingzi menatap wajah Cumu. Dia bisa melihat bahwa Cumu bukanlah tipe orang yang mudah menyatakan kekalahannya dalam pertempuran. Jadi bahkan Ye Qingzi ingin tahu apa yang akan dilakukan Cumu untuk mengatasi bahaya pertempuran ini dan menangkal putri mimpi buruk berkulit putih yang tak terkalahkan. Malam perlahan datang. Jika seseorang mengangkat kepalanya, orang bisa melihat langit yang setengahnya dipenuhi awan badai. Awan badai ini tampak agak aneh, seolah-olah hewan peliharaan jiwa yang terbang tak terhitung jumlahnya menutupi langit yang jauh. Angin dingin semakin menggigit dan suara gemuruh serta melengking yang tak bernama terdengar dari jauh. Cumu mengangkat kepalanya, dan dia menatap ke bagian lain dari pemandangan malam,
seolah menunggu sesuatu untuk datang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan